Shalom, jumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Bapak Ibu Saudara sekalian sahabat GPIB, mari kita gunakan waktu saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya Pendeta Abraham Ruben Persang, saat ini melayani di GPIB Immanuel Jakarta. Mari sebelum membaca firman Tuhan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di malam ini, mengangkat syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lalui, yang kami percaya Tuhan sertai dan berkati. Kami akan membaca firman Tuhan, dan kami mohon Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pesan yang kami dapatkan, kami bukan hanya mengerti, tapi juga menghayati dan mentaatinya, sehingga kehidupan kami boleh menjadi lebih baik, bahkan menjadi berkat dan kesaksian tentang kasih dan kemurahan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Roh Kudus menolong kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, atau saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian, Kitab Ester pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ke-7 ketika raja yang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yaitu ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Demikian pembacaan ayat-ayat Alkitab. Kita percaya kita semua adalah pribadi keluarga yang berbahagia karena Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang tidak senang? Pada zaman ini banyak orang mencari panggung, banyak orang mencari tempat di tempat utama. Mohon maaf, sedikit intermezzo, tapi juga serius. Di banyak jemaat, di banyak tempat, khususnya di lingkungan GPIB, kita sekarang sudah mulai berproses dengan pemilihan diaken dan penatua. Bersyukur dan terus menggumuli panggilan pengutusan gereja. Kiranya Tuhan memilih, menetapkan pelayan-pelayan Tuhan di gerejanya. Yang saya katakan intermezzo, bahwa agenda 5 tahunan ini kadang-kadang diisi oleh banyak penampilan, performance, dan panggung-panggung yang dibuat. Oke, Bapak Ibu yang kasih, itu menjadi doa kita khusus untuk kegiatan pemilihan diaken dan penatua di tempat kita masing-masing, biarlah Tuhan menolong dan memilih orang-orang yang Tuhan pakai bagi panggilan dan putusan gereja. Nah, kenapa saya sebut panggung? Bapak Ibu yang kasih, ada kesempatan emas yang diberikan oleh Raja Ahasiweros untuk Wasti yang adalah ratunya. Wasti yang terkenal elok rupanya, cantik. Ahasiweros yang sedang gembira, tapi ada catatan bahwa dia gembira karena minum anggur. Itu artinya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita dapat mengerti kegembiraannya itu bukan kegembiraan yang orisinal, yang asli, tapi ada pengaruh dari minum anggur itu. Lalu dalam kondisi itu, dia katakan kepada sida-sida, 7 orang sida-sida itu, tolong bawa ratuku, supaya orang lihat, pakaikan dia mahkota.
Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tidak bisa disangkal bahwa dalam hidup rumah tangga sebagai suami istri, kadang ada tindakan-tindakan emosional, tindakan-tindakan yang instan, yang tiba-tiba mendadak, yang belum tentu bagi pasangan itu dapat diterima dengan baik. Dan memang diceritakan dalam ayat yang kita baca, Wasti menolak. Nah, yang menariknya adalah Bapak Ibu, bahwa yang terjadi pada Ahasiweros dan Wasti, ini kan terjadi pada tokoh publik. Apalagi ini raja dan ratu. Zaman sekarang Bapak Ibu, semua serba konten. Selebritis yang kita lihat di sosial media atau public figure, semua dijadikan konten. Mulai dari jarum kecil yang jatuh di rumahnya pun bisa jadi konten. Kalau rumah kita yang bukan public figure, mana ada cerita. Sampai kita masuk ke dalam got berdarah-darah pun mungkin tidak masuk sebagai sebuah hal yang menarik. Tapi Bapak Ibu kasih, itulah konsekuensi. Bahwa memang benar Ahasiweros gembira juga karena ada pengaruh anggur. Dia sadar benar tindakan itu. Dan ketika Wasti, ratunya itu menolak, dia marah. Tapi pada saat kemudian dia menyadari. Maka itu kemudian di ayat yang ke-13 kita tadi boleh membaca bahwa Ahasiweros meminta pendapat dengan situasi yang seperti itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat GPIB, saya ingin berbagi refleksi buat kita semua. Ahasiweros dan Wasti, yang pertama kita bisa refleksikan gambaran sebagai suami istri. Maka dari peristiwa yang terjadi, maksud baik dan tindakan-tindakan yang terjadi pada Ratu Wasti oleh Ahasiweros, itu kiranya boleh menjadi sebuah pelajaran. Sebagai satu pasangan, suami istri, tentu kita tidak bisa semena-mena bertindak, melakukan perbuatan menurut maunya saya sebagai suami. Karena sebagaimana firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, maka di sana dikatakan bahwa dari ayat yang ke-18 sampai dengan 25, laki-laki dan perempuan menjadi satu daging dalam sebuah perkawinan, dan mereka itu menjadi satu daging karena apa? Di ayat sebelumnya pada Kejadian 2 dikatakan bahwa perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Perempuan lebih hebat? Tidak, karena dia penolong yang sepadan, artinya dia juga ditolong oleh laki-laki. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, dari refleksi dari Ahasiweros dan Wasti, kita sama-sama, khususnya Bapak Ibu yang saat ini adalah suami dan istri, sama-sama kita boleh belajar. Jangan kita gegabah dalam pikir, dalam kata maupun dalam perbuatan, terlebih kepada pasangan kita, pada istri, pada suami. Jangan kita melakukan tindakan yang emosional. Karena apa? Karena supaya dipuji orang. Jangan menyakiti hati orang yang kita cintai hanya karena untuk dapat pujian dari banyak orang. Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kelima mulai dari ayat 22 memberikan nasihat pastoral. Bagaimana suami istri harus menjaga relasi itu, bukan antara subjek dengan objek, tapi subjek dengan subjek. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri saling menghargai satu dengan yang lain. Pelajaran yang penting dari Ahasiweros dan Wasti, bagaimana relasi sebagai suami istri harus dijaga dalam situasi apapun. Ahasiweros dan Wasti dalam keadaan pesta, mungkin juga dalam keadaan menderita, bisa saja ada tindakan emosional, ada tindakan yang merugikan, menyakiti pasangan kita. Jadi dalam situasi apapun Bapak Ibu kasih, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sia-sia, yang emosional, yang mendukakan, melukai hati dari orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, buat kita dalam konteks yang lebih luas, apa yang dilakukan Ahasiweros dan juga Wasti ini menjadi sebuah pelajaran. Bagaimana kita boleh menghargai satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sahabat GPIB, tidak bisa disangkal. Sekarang orang bergaul membangun relasi karena transaksional. Saya menolong dia, mengenal dia, karena apa? Supaya saya dapat apa? Tapi firman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 dan sampai dengan 39, tepatnya di ayat yang ke-39, di sana dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya apa?
bahwa firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan bahwa relasi kita dengan sesama bukan relasi transaksional. Dia lakukan ini supaya saya menguntungkan saya dapat benefit, profit, bukan. Tapi saya melakukan itu karena saya menghargai dia, sebagaimana dia juga menghargai saya. Dan lebih penting lagi, kata Tuhan Yesus di dalam Matius 22 itu, bahwa relasi yang dibangun atas kasih itu bukan kemampuan kita, tapi karena ada kasih Allah yang berlaku dalam hidup kita. Bapak yang kasih, kita yakin dan percaya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Kita akan masih menjalani kehidupan kita dengan perkenan Tuhan di hari esok. Karena itu, dalam hidup keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, dalam hidup yang lebih luas dengan sesama, mari kita bangun relasi yang sejati, relasi yang atas kasih, dasar kasih Allah yang berlaku dalam hidup kita, relasi yang dibangun untuk saling menghargai, menopang, memperhatikan, peduli, dan bahkan terus memberikan yang terbaik. Karena itulah wujud nyata bagaimana kita bersaksi tentang kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat GPIB. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama. Tuntun dan tolong kami Tuhan, agar kami terus dimampukan menjadi pelaku firman-Mu, khususnya melalui refleksi firman Tuhan malam hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami terus dimampukan membangun relasi yang sejati atas dasar kasih, bukan kasih kami, tapi kasih yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Engkau memberkati semua kami, khususnya Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat GPIB, yang dengan setia mengikuti program Night Call maupun Morning Call GPIB, yang menjadi sarana untuk kami boleh terus dekat dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat GPIB, dalam hidup pribadi, dalam hidup pekerjaan, usaha, pergumulan dan harapan. Yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Yang bergumul, yang menderita, anak yatim piatu, janda duda, kami percaya ada kemurahan dan tangan kasih sayang Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk semua kami, dimanapun kami berada, di kota besar, kota kecil, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, dimanapun kami percaya Tuhan menjumpai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GPIB, dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati agar boleh terus hadir menjadi terang dan garam bagi masyarakat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat secara utuh, bersyukur untuk situasi pandemi yang semakin melandai, dan kami juga boleh menikmati kelonggaran-kelonggaran dengan tetap melakukan prokes, dan kami boleh kembali mempunyai dinamika dalam kehidupan masyarakat kami dari berbagai aspek kehidupan kami. Tuhan tolong dan berkati kami dengan hikmat-Mu. Tuhan juga memberkati selalu para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga tinggi negara, kepala-kepala daerah mulai dari gubernur sampai pada jenjang-jenjang yang lebih kecil lagi. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Akhirnya ya Tuhan, kami mau menyerahkan keutuhan hidup kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Istirahat malam kami percaya ada kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang melingkupi kami. Dan ada berkat Tuhan ketika kami boleh bangun pagi dengan kasih dan kemurahan yang berasal daripada-Mu. Ini doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang bangkit, yang terangkat ke sorga, yang dimuliakan, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat GPIB. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat beristirahat, sehat selalu, dan selalu menjadi alat berkat Tuhan. Shalom.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.